Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawwim wa faqihna fi dinihil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tawassalna ila jannatin na'im wa takunu sababan li nadri li wajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadanil azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hamba Allah yang beriman sekaligus bertakwa kepadanya sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tunjukkan sama kita. Sehingga di antaranya kita baca melangkahkan kedua kaki ini menuju musalla Darul Falah dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah-ibadah kita yang dahulu, ibadah kita pada saat ini dan di masa-masa yang akan datang seluruhnya diterima, diijabah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi asbab kebaikan buat kita di dunia sementara, terlebih lagi kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat pun beriring salam semoga selalu selamanya terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih hakikat kita, kekasih dunia akhirat kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam terus juga ngalir kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau termasuk kita gala-gala ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk ke bab istinja, yang sebenarnya bab ini amat sangatlah penting buat kita. Wabil khusus istinja kita kaget konsentrasi di penggunaan batu dan semisalnya, batu dan semakna dengan batu. Termasuklah diantaranya adalah tisu yang dapat digunakan untuk beristinja. Karena apa? Karena istinja menggunakan selain daripada air, itu juga kedudukannya sama dengan pecah menggunakan banyu. Kita beristinja, kita BAB ataupun buang air kecil, kita menggunakan selain daripada banyu, itu juga kita bisa sholat, kita juga bisa untuk mengimami. Banyu ada tapi malas gunakan banyu, make selain daripada banyu, maka itu pun sudah dianggap kita beristinja. Dan juga jangan sampai kita tidak bahas jelas kepahaman sama-sama malam ini, kita juga salah ketika beristinja menggunakan batu. Di antaranya ibu-ibu kalau ada budak kecil yang dia sudah makan selain daripada ASI. Budak ni kan kalau budak sudah makan selain daripada ASI, maka budak ini sudah dihukumi wong dewasa untuk istinja. Maka macam mana cara mensucikannya? Kadang kita salah, cuman pakai langsung tisu basah. Benar ya Bu ya? Langsung tisu basah. Apakah benar itu untuk bersuci? Dan macam mana juga kalau ada semisal
yai-yai, nyai-nyai yang sudah sepuh, tua, dan juga dia tidak bisa lagi nak menggunakan air, tidak bisa lagi menggunakan banyu. Oleh karena itu, anak anggap bab istinja ini amat sangat penting bagi kita sehingga kita bisa lebih sempurna dalam bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Mulai kumat batuk. Satu, pembahasan fil istinja'i, bab tentang istinja, bebersih. Wa adabi qadil hajati, dan adab buang hajat. Adab buang hajat. Islam sangat lengkap. Makan ada adab makan. Tidur pun ada adab tidur. Istinja pun ada adab istinja. Inilah Islam, agama yang sempurna. Aturan dalam Islam mulai dari potong kuku pun sampai potong leher pun ada aturan dalam Islam. Mulai kita nak tidur sampai kita tidur lagi bangun, kita pun kena aturan dalam Islam. Inilah agama yang indah, agama yang sempurna. Wal istinja'u, istinja, wa huwa adalah min najawtu asyai'a, dari kata najawtu asyai'a, ay qata'tuhu, yaitu aku memutusnya. Aku memutusnya. Faka'annal mustanji, seakan-akan orang yang gambarannya uang yang beristinja, yaqta'u bihi al-adza an nafsihi, dia dengan beristinja memutus dirinya dari kotoran. Istinja wajibun, hukumnya wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Min khurujil bauli wal ghaiti, baik yang keluar itu BAB maupun yang keluar itu kencing. Bukan cuma itu, ya diantaranya termasuk kalau keluar itu darah dan lain sebagainya. Kita wajib beristinja. Bilma'i, menggunakan banyu, awil hajari, atau menggunakan batu. Menggunakan batu. Batu ini Bapak Ibu cuman satu. Batu inilah yang disebutkan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan maksudnya dari batu ini bukan cuman batu. Kalau tidak menggunakan air, bisa menggunakan batu dan semaknanya. Bahkan kadang-kadang kita jengok di hotel-hotel pun yang berbintang pun tidak katik banyak menggunakan tisu. Itu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi ma'nahu, dan semisal semakna daripada batu. Min kulli jamidin, dari setiap yang keras, dari benda setiap benda yang keras. Tahirin, yang suci. Qali'in, yang dapat menghilangkan najis. Ghairi muhtaramin, yang tidak terhormat. Jadi jemaah sekalian, kalau dalam kitab Fathul Qarib yang kita pakai ini ada 4. Jadi ada tambahin sikok. Yang pertama, kalau kita istinja menggunakan selain banyu, menggunakan selain banyu, yang mesti kita paham itu adalah alat yang digunakan. Kalau kita istinja menggunakan selain banyu, yang mesti kita paham yang pertama adalah alat yang digunakan untuk beristinja. Alat yang digunakan untuk beristinja itu yang pertama adalah benda. Ini tisu, ini benda. Ini benda, tisu. Yang kedua benda ini adalah suci.
bendanya suci. Ya termasuk suci ya bersih. Yang ketiga, bendanya ini bisa untuk menghilangkan najisnya. Yang keempat, tidak terhormat. Yang kelima, kering. Yang kelima, kering. Jadi ini Bapak Ibu, misal contoh kita BAB, contoh BAB, kita malas menggunakan baju, atau memang baju dah ganti, baju dikit, cuma cukup untuk wudhu. Kalau digunakan untuk bersuci, baju tak cukup. Ada, cuma untuk berwudhu. Tak bisa digunakan untuk bersuci. Gunakan bersuci tak cukup. Nah, dalam keadaan-keadaan yang semacam itu dan semisalnya, kita harus menggunakan daripada benda selain banyu, maka kita harus paham yang pertama, alat yang digunakan untuk bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci itu yang pertama adalah benda. Jamid, benda. Ini benda kan Bu ya? Ini benda bukan? Ya benda, tisu ya. Yang kedua, benda ini suci. Suci dah ini Pak? Suci. Artinya kalau dia tidak suci, kotoran kebo, kotoran sapi, keras digunakan untuk bersuci, maka itu pun tidak boleh. Dia suci. Yang berapa nih? Kedua ya? Keras, suci. Yang ketiga, qali'in, yang bisa mengangkat najis. Tisu bisa mengangkat najis ya ini Pak? Bisa. Jadi kita menggunakan tisu dengan menggunakan tisu untuk mengangkat najis. Artinya kalau dia tidak bisa mengangkat najis, maka dia tidak bisa digunakan bersuci. Contoh apa? Kelereng misal. Plastik Nah, plastik ya, antong asoy. Tak bisa gunakan untuk bersuci. Okey, batu, tapi nyengok batunya, mon batu cincin, mana baca? Ini batu cincin, nah contohnya misal Pak. Gunakan untuk bersuci, oles kelam, masih tak bisa. Dia tak mengangkat, tak membersihkan. Artinya syarat ini kan alat yang digunakan itu satu suci. Apa tadi? Benda. Yang kedua dia suci. Yang ketiga bisa mengangkat kotoran. Ya kalau semacam apa namanya ekar tadi, dia tidak bisa digunakan mengangkat kotoran. Oke, ekar. Kemudian tidak terhormat. Maksudnya tisu ini kan bisa digunakan untuk apa baik kan Bu? Tidak terhormat ini. Bisa untuk wajah, bisa untuk ingus, bisa ngelap apa baik, termasuk kotoran. Bisa. Dan yang kelima, alatnya ini kering, bukan basah. Berarti tisu basah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka jangan sampai kita salah paham. Kadang anak-anak kita yang ketika tidak dibersihkan pakai air, langsung pakai tisu basah, itu tidak bisa menghilangkan najis. Cara caranya, nyai yang mau nak baca ngapu-ngapu lagi, bersihkan dulu pakai tisu kering, baru kakek pakai tisu basah. Kadang kita kan salah ya Bu ya, budak-budak langsung pakai tisu basah, tidak lagi pakai tisu kering. Alat yang digunakan untuk beristinja selain air, alat itu tadi aku ulangi lagi, mesti paham. Satu, dia keras, benda padat, tisu. Yang kedua, suci. Berarti kalau tidak suci, tidak bisa. Yang ketiga, dapat menghilangkan najis, kotoran. Ini kan bisa kan? Yang keempat, tidak terhormat. Ya diantaranya roti keras. Roti apa kerasnya? Apa yang galak kita gigit patah dulu makanya Pak? Roti koeng. Roti koeng. Tak tahu budak, tahu tak roti koeng ya? Roti koeng. Pakai susu ke banyu anget ya Pak. Masih tak roti koeng? Oh masih. Tak kerasnya ya. Oh, roti koeng.
Yang kelima, bendanya kering. Kalau keras tuh lah Bu, kering. Kalau dia kering maka itu, kalau basah maka tak bisa digunakan bersuci. Maka kalau ditanya, ditanya kita ketika bertemu masalah, ditanya, maka kita bisa jelaskan benda yang digunakan untuk bersuci. Paham apa Ibu ya? Ini mesti paham nih. Alat yang digunakan untuk bersuci selain air, Kalau rumput kering, bisa bisa rumput kering, ya. Bisa rumput kering. Ya, apa batasannya batasannya yaitu tadi 5 kriteria alat yang digunakan untuk bersuci. Oke, kita masuk di cara bersuci. Cara bersuci menggunakan selain air. Pak, silakan Pak. Ke depan Pak, depan musola. Depan musola. Walakinil afdalu, akan tetapi yang terbaik, ayat tanjia dia beristinja awalan, yang pertama bil ahjar, menggunakan batu. Maksudnya batu zaman dulu, tapi bukan cuma batu, termasuk juga kain atau tisu tadi. Suma yatba'u hasanian, kemudian diikuti yang kedua bil ma'i, menggunakan air. Wal wajibu, teman kita saat ini selalu menggunakan air, karena yang namanya menggunakan batu itu tidak pecah air. Kalau banyu kan hilang bendanya, hilang juga bekasnya. Tapi kalau batu dan semisalnya kan mungkin bendanya tuh hilang, tapi bekasnya tidak hilang masih, dan hukumnya makruh. Bapak Ibu menggunakan tisu BAB, ya. Nah, lalu dipegang tuh boyoknya, lalu dicium, itu makruh hukumnya. Kati urusan dengan bau. Kalau bersuci menggunakan benda, baru alatnya tadi ya. Aku belum masuk ke cara bersucinya, baru bendanya. Nah, kalau kita sudah yakin itu bersih, katik lagi kotorannya, itu udah usah dirasa-rasa, mau dicium-cium itu baunya kan. Kalau pakai banyu inilah katik lagi baunya. Cuman tidak tahu kalau pakai tisu nih dicium-cium ke tangannya, itu udah katik urusan sah sah itu. Itu hukumnya makruh pula. Dan apa gawe pula kan. Ya siapa tahu kakek bapak ibu di hotel banyu tak katik misalkan, nak sholat cukup menggunakan tisu, banyu ada sedikit cuman untuk wudu, tak cukup untuk wudu, cuma tak cukup untuk kita beristinja. Cukup tadi saja yang 5 kriteria alat yang digunakan untuk beristinja. Jadi paham nih kalau sudah tahu, oh alatnya semacam itu. Wal wajibu, kemudian cara menggunakan tisu ini, misal tisu ya mudahnya. Wal wajibu, caranya salasu mushatin, 3 kali usapan. Walau bisalasati atrafi hajarin wahidin, walaupun menggunakan 3 sudut dari satu batu, walaupun 3 sudut batu yang mempunyai 3 sudut. Jadi caranya ayak tasira al mustanji alal ma'i au ala salasati ahjarin, orang yang beristinja meringkas menggunakan 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 sudut, yang qabihina al mahala, yang dia menghasilkan bersih daripada zatnya ketika beristinja. In hasala al inqa'a biha, ketika dia bersih menggunakan 3 batu atau 3 tisu tadi. Wa ila, kalau kira-kira masih 3 tisu
diusap kok masih ada warnanya kan, buram-buram misal, buram-buram. Maka dia wajib menggunakan tambahan, tambah lagi 4, misal 4 bersih. Misal 4 bersih. Maka disunahkan untuk mengganjilkan 5 kali usapan. Misal lalu 6 kali belum bersih, ketika 6 kali baru bersih, berarti yang ketujuh ditambah usapan ketujuh untuk supaya ganjil. Wa yusanu ba'da dzalik, disunahkan untuk hatta yang diusap sampai bersih. Wa yusanu ba'da dzalik at-taslisu, dan disunahkan untuk ganjil. Jadi tadi kalau kita yang pertama Bapak Ibu sudah dengan alat yang digunakan untuk bersuci. Yang kedua, cara bersuci. Cara bersuci. Cara bersuci, caranya yang pertama adalah menggunakan 3 kali usapan. Ini tisu. Kita usap kan? Enggak usah praktek Pak. Nunggu praktek. Diusap sekali, diusap masih ya, maka menggunakan usapan kedua, diusap lagi sampai 3 kali usapan. Artinya kalau dia tisu itu banyak, kita sampai gulung-gulung, lalu kita usap sekali dia bersih, itu tidak memenuhi syarat. Minimal syarat wajib caranya itu dengan 3 kali usapan. Artinya kalau kita bersuci lalu tisunya cuma cukup 2, tisu dari tidak cukup untuk 3 kali belah 3. Nah kalau tidak cukup nih cuma bisa 2 kali usapan, maka kita itu hanya bersih istilahnya dari najis, tapi belum memenuhi syarat untuk bersuci. Artinya kagek kita kalau ada banyu wajib kagek istinja make banyu, belum boleh kita untuk melaksanakan salat. 3 kali usapan, 3 kali usapan. Aku ulangi, 3 kali usapan. Kalau cuma 2 tak boleh. Nah, dan yang kedua harus bersih. Artinya tidak terbatas hanya 3. Tak terbatas cuma 3. Kalau dia 4 kali usapan baru bersih, berarti ditambah sekali lagi jadi 5. Yang penting ngambil sunnahnya ganjil. 3 kali usapan. Kalau cuma cukup 2, habis itu tisunya, maka dia belum boleh untuk ngambil wuduk dan melaksanakan salat. Belum boleh untuk salat. Tapi kalau sudah 3 bersih, lalu dia berwuduk, lalu dia imam untuk jadi salat, itu pun sah salatnya. Boleh. Seumpama jalan depan pakai banyu, jalan yang banyu kencing pakai tisu, boleh tak? Boleh, sah saja. Boleh. Pengen gaya mungkin kan, belakang pakai banyu, depan pakai tisu. Nah ini syarat cara menggunakan. 1, minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan, budak nyai yang tak baca lagi tadi 3 kali usapan. Yang kedua syaratnya ya bersih. Itu dari cara. Paham tak Abu sampai sini? Paham ya? Itu cara. Olehnya mesti paham ini. Istinja ini. Kadang yo tidak dimainikan, yo tidak paham. Ada berapa berarti tadi? Dari syarat alat yang digunakan 5. Caranya ada 2. Berarti berapa? 7 menggunakan batu. Cuman kita tetap jadi 3 bagian. Bagian yang pertama alat yang digunakan, bagian yang kedua cara menggunakan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Ya, kita masuk yang ketiga adalah wilayah apa namanya? Ya wilayah yang diistinjai.
Kok wilayah? Apa namanya? Tempat, wilayah. Aneh-aneh. Maklumlah, nak pilkada ini. Nak pilkada. Mustahad kaget ceramah maulid ya, yang datang si A si B ya. Kaget materinya ini yo. Anak pilkada. Nah hilang aja tulisan. Fa'in arada al-iktisara, kalau orang yang kalau uang yang beristinja menghendaki untuk meringkas ala ahadihima atas air maupun benda, fal ma'u afdal, air lebih utama, li'annahu yazilu ainun najasati wa asariha, karena apa namanya, air bisa menghilangkan zat dari najis dan juga bekas dan asarnya. Asar itu bau, warna, rasa. Cuman tidak usah di rasa-rasa ke, tidak usah dibau-bauin ya. Nah cukup bersih ya sudah. Yang ketiga wasurito wasartul istinjai bil hajari, kemudian tempatnya syarat tadi menggunakan batu tadi. Yang syarat tempat istinja, yang pertama Allah yajifa al khariju an najisu. Yang pertama adalah belum kering najis yang keluar. Ini paham? Yang ketiga ini apa? Tempatnya belum satu, kotoran yang keluar itu belum kering. Kotoran yang keluar belum kering. Artinya kalau dia sudah kering, maka tidak bisa lagi menggunakan tisu atau batu. Iya, habis istinja pergi ke pasar, balik pasar baru bersih ke, ya tidak sah lagi menggunakan batu. Ada kan ngane-ngane bapak-bapak nih Pak, janganlah kadang-kadang ngane-ngane merokok dalam WC, ya enggak, menikmati rokoknya, BAB-nya lah mau selesai, ya enggak, rokoknya lah baru habis, itulah kering. Tidak sah lagi menggunakan tisu. Artinya dalam hal yang wajar setelah BAB untuk segera dibersihkan. Satu, syarat tempatnya belum kering. Iya, siapa tahu kan menikmati dalam WC, ngelamun dalam WC. Iya, tahu-tahu mau setengah jam lah kering. Ya itu tidak bisa lagi menggunakan tisu. Yang ketiga, wala yang takilu an mahali khurujihi, najis benda yang keluar itu belum berpindah dari tempatnya. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Belum berpindah dari tempatnya, artinya maaf ngomong misal ini, olehnya ngomong ini bagian bawah. Ini ngomong bagian bawah, tapi penting maksud aku ya. Iya, kaget supaya sempurna ini. Yang kedua nih, wala yang takilu an mahali khurujihi, belum pindah dari tempat keluar. Artinya apa ini? Mana ya? Kalau lanang betino BAB, lanang betino sama Pak belakang, bagian belakang sama beda sama Pak kan? Iya, itulah bentuknya. Nah, apa namanya? Masih dia itu najisnya di sekitaran namanya dubur ya, di bagian di sekitaran dubur. Itu yang sah menggunakan tisu. Yang bagian kiri, kanan, ya depan, belakang, ya sekitaran dubur itu yang masih sah digunakan menggunakan benda selain air. Nah kalau lanang bagian depan yang sah menggunakan yang selain air, menggunakan tisu ini ketika nyebutnya nih
Serius aku Bu, aku direkam pula ini. Tapi maaf ngomong ini pikir ya, tidak. Aku bukan nak ngelucu. Ketika ini kemaluan lanang, banyu kencingnya itu masih di helm. Nah, sah itu. Kalau lah banyu kencing, nama mana lagi ngomongnya? Kalau banyu kencingnya lah sudah meler ke batangnya, itulah sudah tidak bisa lagi menggunakan tisu. Nah ini masa aku tuh, aku nak mana ngomong paham tak tapi Pak? Ibu tak usah paham tak Bu? Sah Pak. Syarat yang ketiga ini kan tempatnya. Syarat sahnya menggunakan tisu itu, tempatnya itu adalah kalau lanang itu masih banyu kencingnya tuh di beber helm. Kalau lah sudah ke batangnya, wajib menggunakan air. Usah cak mana kalau betino, bayang ke dewek. Tidak usah aku detailkan Bu. Kira-kira berapa kalau betino? Ya di sekitaran itulah ya. Artinya Bu, kalau ibu bapak kita kencing lah sudah kena selangkangan, banyu lah kena paha, ayo wajib menggunakan air. Nah itu kendak aku tuh maksudnya. Paham ya? Aduh aku pening ngomong bahasa halus nih. Yang ketiga, tempatnya yang ketiga itu nah datang batuk aku aja. Syarat tempatnya syarat tempat yang ketiga, urutan ketiganya tidak bercampur dengan benda yang lain. Tidak bercampur dengan benda yang lain. Walai terau alaihi najisun akhar ajnabi anhu. Wa in tabasyara min dzalik ta'ayyana alma. Artinya yang ketiganya syarat tempat ini adalah tidak bercampur dengan benda yang lain. Kalau lagi BAB bercampur misal di boyok dengan pasir misalnya, maka tak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah inilah Bapak Ibu yang mesti kita pahami, anak tekankan di sini demi kita untuk supaya bersih dari najis ketika beristinja. Dan ini bukan hal yang remeh. Ini hal yang sangat penting. Bahkan maksud anak juga bukan cuma keadaan darurat, kapanpun mau digunakan ya bisa. Aku ulangi ringkas. Yang pertama, kalau syarat menggunakan selain air satu bendanya padat. Benda alat yang digunakan satu benda padat Pak ya. Yang kedua suci nih ya, padat suci. Yang ketiga kering. Berarti tisu basah dah baca. Kering. Yang keempat dapat menghilangkan najis. Artinya kalau dia tak baca menghilangkan najis, pecah batu cincin tadi tak baca. Dicin botol misalnya. Yang kelima, dia tidak terhormat, artinya bukan makanan misal. Bukan makanan. Pecah roti kuing keras tadi tidak baca itu. Ini 5 dari alat yang digunakan. Adapun cara itu 2. Yang pertama caranya menggunakan minimal 3 kali usapan, bahkan boleh lebih kalau memang usapan ketiga itu misal tisunya masih ada warna dan tak kati urusan dengan bau. Bahkan tadi kalau mencium baunya itu pun hukumnya makruh. Sudah kati urusan dengan bau. Tanya Ustaz, masalah istinja tadi salah satu pakai batu ya. Ya. Nah, kita nih batunya ada 2 macam. Ada batu alami misalnya kerikil ya, batu kerikil ya. Kan batu alam istilahnya. Yang keduanya bisa batu buatan, misalnya batu bata. Nah, jadi yang dimaksud batu itu batu apa di luar. Nah, yang kedua di luar dari istinja ini masalah sholat. Kan kadang-kadang kan kita cuman
kita di belakang kan kalau sholat sujud terakhir itu kan lama. Nah, sebatas mana kira-kira kita sudah ataukah bolehkah misalnya imam itu sudah assalamualaikum itu baru duduk selesai. Sebatas mana? Itu. Yang pertama alat batu yang digunakan. Batu yang digunakan itu nak batu apa be? Yang penting dia bisa menghilangkan benda najis. Dapat menghilangkan benda najis. Nah kalau batu bata, kira-kira ada dak batu batanya tuh lengket dak bu? Lengket bisa ada. Iya. Ternyata batu bata itu kadang-kadang maaf ngomong agak luntur-luntur dikit bisa. Nah kalau dia dak katik bekasnya di boyok, di dubur, maka bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau itu ada bekasnya, pasirnya, segala macamnya, maka tak bisa digunakan untuk bersuci. Barangkali kita pengalaman masih kecil gitu. Ya. Jadi masih kecil kalau kita pergi suatu misalnya rame-rame sekolah itu batu, jadi itu yang tidak licin batu. Artinya batu itu nanti bisa menyerap. Itu yang dimaksud dengan dia bisa membersihkan itu. Bisa juga ini kayu boleh. Ya. Kayu itu misalnya ada yang bawa pisau boleh dari kayu. Nah itu 3 macam itu pisau silikon. Dia dalam bentuk 3 persegi atau 3 ekor batu. Iya benar. Yang wajib itu 3 kali ngusap. Nak sikok batu, nak 3 batu boleh. Sikok batu cuma ada 3 sudut boleh digunakan bersuci. Dan menghilangkan najis. Kalau batu itu licin, batu apa kan namanya? Batu lumpang licin kan? Yang untuk mirip cabai itu tidak bisa digunakan bersuci karena tidak menghilangkan. Yang tidak menghilangkan juga termasuk misal kalau batu bata yang ada bekasnya di dubur, maka tak bisa digunakan bersuci. Kecuali kalau batanya bata masak hitam ni anda kata bekas, maka bisa digunakan bersuci. Kemudian masalah salat berjamaah. Kalau salat berjamaah imam sering kita bahas, imam jangan lama-lama. Imam jangan panjang-panjang. Kalau apalagi sujud, cukup dengan membaca 3 tasbih itu seukuran itu, maka segeralah untuk tahiyat akhir atau untuk rukun berikutnya. Nah, makmum cak mano? Makmum dilihat keadaan. Kalau makmum sampai ketinggalan 2 rukun salat, maka dia batal salat berjamaahnya. Itu makmum. Kalau tahiyat akhir berarti tinggal tahiyat akhir. Satu rukun ya. Secara fikih tidak apa-apa, tapi namanya makmum itu mengikuti imam. Namanya mau mengikuti imam. Kalau imamlah sudah tahiyat akhir duduk, makmum ya segera pun untuk tahiyat akhir. Tidak usah yang panjang-panjang. Kaget kalau pas sholat dewean barulah sujudnya panjang-panjang. Karena memang benar sujud panjang-panjang itu ya benar yang untuk berdoa. Aqrabul abdi ilallahi sajidan. Paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Artinya dalam keadaan sujud, dalam hati yo banyak-banyaklah berdoa. Tapi untuk salat dewean saja. Kalau berjamaah itu yang afdol, yang terbaik adalah mengikuti gerakan imam. Ketika imam tahiyat akhir, boyo sudah angkat kepala tahiyat akhir. Kalau bukan tahiyat akhir, ketinggalan 2 rukun salat, batallah salatnya.
witir ganjil loh. Tasbih 3 we. Sudah Pak Ji? Ngapo dalam Islam itu selalu ganjil? Iya kan? Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun. Innallaha witrun. Yuhibbul witra. Innallaha witrun. Innallaha sesungguhnya Allah witir. Witir. Witir itu apa? Salat ganjil. Innallaha witrun. Allah itu satu, ganjil satu. Kalau dua tidak ganjil artinya. Genap artinya. Innallaha witrun. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang bilangan ganjil. Makanya dalam Islam itu banyak yang bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya Pak Haji, belum tahu ya selama ini. Iya itu. Ada lagi Pak? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ada pernah terbaca ya, aku benar atau salah, tapi aku minta maafnya kalau agak keliru. Apa benar ini pada satu hari Rasulullah nak buang hajat, apa nama hajat kecil kan? Jadi minta sama sahabat, kan? Dinjukinnya yang batu, dikira sahabat batu. Kapan ini bukan batu, ini kayak kucing katanya. Aku benar beda ini ya. Ini bukan, aku pernah baca buku, kalau ada kata di buku itu ya. Jadi andai kata kita bukan ini kita ini sudah kering betul kan ya, keras itu ada keras. Dalam musim kemarau itu betul besar, ini batu tapi mungkin disebutkan oleh setan tadi keras kan, tapi setelah kita air sumpah buka tapi masih tidak dibawa Badar besi itu. sudah kita sudah pertama ini. Yang kedua, dalam perjalanan itu nak kencing yang membangun dengan istri tinggal di mobil, tisu batu datar malam kita kusuk ya kan ini kerak apa kebun kan cepat dan kencing. Oke lah, kita dagang batu datar ada kayu ini kan, tapi oke lah tidak kena ada yang bersih. Lantas kita beri tadi daun, air daun yang lain kan. Tapi yang dagangnya itu kan, dan yang tuan kan mungkin kita dulu kita BDM kan, keluar betul habis kan. Ya kita anakan. Lantas kita balik, berangkat lagi kan. Kita pikir lagi langsung jamak sholat. Ya cenderungnya naik jamak kan. Sholat kan. Nah ini dah bicara lagi. Tapi sholat sudah. Kemana kira-kira? Salam. Kalau kita ke dusun, tahu-tahu nak kencing, kita ke kebun. Alat sudah bawa adanya daun. Daun bisa menghilangkan, daun pun bisa menghilangkan najis. Dia termasuk kriteria dia benda, dia suci, kering, dapat menghilangkan najis dan tidak terhormat. Maka daun bisa digunakan untuk bersuci. Tapi syaratnya tadi harus dengan 3 kali usapan. Syarat yang kedua cara penggunaan selain air. 1, 3 kali usapan minimal. Tapi kalau masih ya berikutnya. Yang kedua dia harus bersih. Nah, daun ini dalam perjalanan Bapak Ibu bisa menghilangkan najis tak? Macam-macam. Tergantung daunnya Pak Ji. Oh, berarti dijingok daunnya. Pori hingga dia bisa menyerap, ada yang tidak bisa seperti plastik. Oh, tidak bisa berarti. Plastik dia tidak bisa, itu
Kembang ibu yang bagus-bagus dulu, aglonema apa namanya? Iya ya. Selalu janda bolong, yang ingatnya janda bolong. Maka yang semacam itu kalau tak termasuk salah satu dari syarat beda kati, maka tak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya benda itu kaget kalau ada banyu wajib disusul make banyu. Artinya kalau salah satu syarat itu tak kati, maka dia salatnya tidak sah. Tapi kalau syaratnya terpenuhi Pak, tadi Pak, benda ya suci, ya kering, ya dapat menghilangkan najis, tidak terhormat, maka itu sah digunakan untuk bersuci. Ya yakin saja Bapak bahwa itu sudah. Cuman jangan lupa tadi minimal 3 kali usapan. Kalau 2 kali tidak sah juga. Tisu kan identik dengan daun. Iya, maka boleh digunakan berarti. Iya. 3 boleh nak ambil wuduk salat boleh sah. Boleh Pak, dijengok kriteria daunnya tadi Pak. Termasuk tak 5 syarat benda tadi. Artinya Bapak Ibu, 5 syarat ini harus paham. 1 dia benda, yang kedua dia suci, yang ketiga dia kering, yang keempat pacak ngilang ke najis, yang kelima tidak terhormat. Nah, kalau tidak terpenuhi sikok dari 5 ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya kaget harus menggunakan air disusul dengan banyu. Kalau sholat tidak disusul dengan banyu, maka tidak sah. Tapi kalau terpenuhi sah untuk sholat. Nah, dari kucing tadi berarti tidak sah digunakan untuk sholat karena dia tidak suci. Yang maksud Bapak hadis tadi itu ada hadisnya Rasulullah, itu sahabat itu nginjek tulang, maka itu tulang dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tulang tak boleh digunakan untuk bersuci. Tulang. Tulang. Apanya Pak? Ya. Bukan makanan lah, benda. Iya, karena iya. Daun kayak daun di kebun itu kan daun ubi, daun itu dan itu kan masuk untuk dimakan ya. Itu masuk. Yo, itu termasuk daun-daunan aslinya. Maka boleh, Pak. Yo, maksudnya makanan langsung yang dijadikan kemas itu ya enggak boleh. Bolu keras enggak boleh. Iya, daun-daun boleh. Oh iya, benar tuh, ditanyakan Bapak tuh. Kalau BAB disunahkan nutup kepala. Nutup kepala? Pakai tutup kepala apa baik? Tutup kepala. Ya kalau peci ini Ustaz mamano dimaini ke bena. Nah, misalnya ini kan terhormat nih kan, masuk WC kan, dimaini ke. Ya. Cak mana Ustaz itu kan pecah kalah judi yo. Ini kan untuk ke WC baik. Kalau peci lembut ya baca dibalik. Kalau ini kan mana nak baliknya. Itu memang dalam sebuah hadis bahwa kalau kita BAB atau buang air kecil, itu setan itu ngencingin kepala kita. Sehingga kita jadi goblok. Jadi tidak di ruang terbuka baik, berarti ditutup. Iya, termasuk dalam ruangan kamar mandi, termasuk dalam kamar mandi. Jadi gitu kadang-kadang pakai baju tuh. Nah, di mana itu ke ya. Kayak baju di mana itu ke. Oh iya bener, aku nih kalau tidak ditanya cak itu kan tahu Bapak nanya lupa aku. Cak tidak boleh pakai benda najis atau tulang tadi, tidak boleh. Itu yang Rasulullah waktu nak BAB dikasih tulang oleh Rasulullah dilemparnya, bukan teh kucing Pak. Ya, tulang.